Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah siap untuk belajar? Ya. Silakan untuk dirapikan terlebih dahulu posisi duduknya, terus seragamnya, pakaiannya. Oke. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca terlebih dahulu. Siap baca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Mulai. Oke, jelasin dulu ya. Elvira ada? Fahri? Anda? Saya? Lydia? Muhammad Ali? Riris? Sahril? Sena? Siti Holifah? Torno? Dan Dita? Berarti yang hari ini juga masuk 2 orang? Oke. Silakan untuk dibuka buku catatannya. Sudah? Oke, hari ini kita akan membahas tentang cerpen. Sebelumnya kita sudah pernah membahasnya? Sudah. Oke, apa yang kalian ingat? Apa itu cerpen? Cerpen pendek. Ciri-ciri dari cerpen apa aja? Ya. Oke. Nah, itu ciri-cirinya. Kalau misalnya unsur cerpen itu ada berapa? Dua aja. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu apa aja? Oke, kalau untuk unsur ekstrinsiknya? Oke, pokoknya kalau intrinsik itu unsur-unsur yang ada di dalam ceritanya. Kalau ekstrinsik itu unsur-unsur yang ada di luar ceritanya. Ya, itu. Oke, itu yang membedakan ya. Terus yang selanjutnya, kalian kan sekarang udah kelas 11. Nah, dasar-dasarnya kalian sudah tahu apa itu cerpen, unsurnya kayak gimana, sama ada satu lagi nilai yang terkandung dalam cerpen. Biasanya nilai apa aja? Ada nggak coba? Jadi ada 4 ya. Oke, yang pertama apa? Yang kedua? Yang keempat? Oke, di pertemuan kali ini kita akan khusus untuk membahas tentang unsur intrinsik dari sebuah cerpen. Oke, diulang lagi, unsur intrinsik itu apa aja? Ada Oke. Nah, dari kita bahas dulu gaya bahasa. Kalau misalnya gaya bahasa itu kita ambil yang kesalahan penulisan ejaan. Oke, kalian bisa mengingat kembali kesalahan ejaan itu biasanya ada apa aja? Yang pertama itu ada kesalahan penulisan huruf kapital. Oke, yang kedua ada kesalahan penulisan tanda baca. Kalau misalnya di dalam cerpen dan di cerpennya ada dialog, itu biasanya pakai tanda apa? Pakai berikan satu kalimat. Coba kalian analisis kesalahannya di mana? Nih, misalnya tulisannya gini, kutip, Ajosidi berjalan, kutip. Semua hurufnya kecil. Kesalahannya di mana? Oke, harusnya yang menggunakan huruf kapital apa? Nama, berarti huruf apa? A, S. A di Ajo dan S di. Untuk penulisan tanda bacanya sudah betul? Kurang apa? Kurang begini. Ya. Oke, paham ya? Oke. Kalau sudah paham, kita
yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nanti kita diskusikan bersama tentang unsur intrinsik yang ada dalam cerpen tersebut. Tapi itu hanya penggalan ya, yang Ibu kirimkan hanya penggalannya. Jadi kalian tolong baca dulu, tolong pahami. Nanti kalau ada yang tidak paham, silahkan bertanya. Paham? Oke, silakan Ibu berikan waktu 5 menit saja ya, karena itu hanya 2 halaman. Oke, silakan dibaca. Oke, sudah selesai membaca? Sudah. Oke, kita diskusikan bersama-sama ya tentang unsur intrinsik dari cerpen Romo kami, tapi sesuai dengan yang sudah kalian baca. Oke, yang pertama unsur intrinsik ada apa? Oke, tema cerpen yang sudah kalian baca itu apa? Sosiolegi. Kenapa sosiolegi? Ada interaksi sosial dan berkaitan dengan oke. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokohnya ada siapa aja? Saleh. Oke. Itu untuk tokohnya. Untuk penokohannya nanti kita bahas setelah kalian menyimak video, oke? Yang selanjutnya ada latarnya di mana? Oke, di neraka. Terus kita bahas sampai situ aja ya. Oke. Yang selanjutnya pengertian unsur intrinsik. Tadi sudah ya. Apa itu unsur intrinsik? Pokoknya hal yang terjadi di dalam ceritanya. Kalau ekstrinsik, oke. Karena kalian tadi sudah membaca penggalannya, mari kita simak bersama-sama ini yang fullnya ya. Dan untuk cerita kali ini, saya akan membacakan sebuah cerpen legendaris yang berjudul Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Bagaimana ceritanya? Tonton video ini hingga selesai dan mari kita simak ceritanya. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuhan datang ke kota kelahiranku dengan penumpang bis, maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuhan di jalan kampungku. Dan sekarang dia kemana? Kerja? Tanyaku mengulang hampa. Ya, dia pergi kerja. Oke. Yang bakalan kita analisis itu apa? Unsur intrinsik. Oke, unsur intrinsik yang bakalan Ibu ambil hari ini ada 6. Temanya, alurnya, tokoh penokohan, latar setting, sama amanat atau pesan moral. Nah, tapi dikerjakannya tidak sendiri-sendiri atau tidak individu. Ibu mau kalian dibagi antara berpasangan atau 3 orang. Oke? Boleh berpasangan, boleh 3 orang. Silahkan untuk mencari temannya masing-masing. Nanti Ibu akan bagikan nama ini. Silahkan. Terus Eva, Fitri, sama Nisa. Oke. Silahkan didiskusikan yang tadi sudah kalian simak. Itu di situ di yang pertama ya, di halaman yang pertama. Tema cerpennya apa? Silakan untuk langsung diisi. Terus yang kedua, karakter tokoh kakeknya seperti apa? Ini sengaja Ibu cuma ambil 1 ya. Sengaja cuma ambil 1. Karakter tokoh kakeknya kayak gimana? Terus amanat. Nah ini sebenarnya harusnya nanti Ibu lisanin sebenarnya, tapi gak apa-apa kalian tulis saja. Amanat yang menurut kalian relevan dengan bidang kesehatan, karena kalian jurusan kesehatan. Oke. Terus buat 2 pertanyaan analisis tentang cerpen. Nah, kira-kira apa yang ingin ditanyakan dari cerpen yang sudah kalian simak tadi? Oke? Ibu kasih waktu 1 menit aja ya. Ya, ada 5 menit. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Silakan untuk dikerjakan.
Oke,